kitab Roma pasalnya yang pertama, surat Rasul Saul yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma dalam pasal yang pertama. Kita akan baca sama-sama ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Sekali lagi, Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam surat Rasul Saul yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma, dinyatakan di sini bahwa Injil itu merupakan kekuatan daripada Tuhan yang sanggup menyelamatkan setiap manusia. Ya. Jadi Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Di dalamnya itu memiliki satu kekuatan yang sanggup mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang dikaruniakan iman, untuk dia beriman dan percaya kepada Injil yang dimaksud, dan kemudian akan menuntun orang itu kepada iman yang benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita saudaraku, apa sesungguhnya yang dimaksud oleh firman Tuhan, yang dimaksud oleh Rasul Saul ini tentang yang namanya Injil? Ya. Injil itu sendiri saudaraku sebenarnya dari bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya dipakai kata gospel. Ya. Sementara kalau dalam bahasa Yunani, Injil yang dimaksud itu dipakai kata yaitu evangelion. Ya. Jadi sekali lagi evangelion. Nah, itu artinya adalah Injil. Kalau dalam bahasa Ibrani suka dipakai disebut dengan besorah atau kabar baik. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kabar baik itu sendiri? Atau yang dimaksud dengan Injil itu sendiri? Sehingga kok di dalamnya itu, kata firman Tuhan, itu memiliki satu pengaruh yang besar, memiliki sebuah kekuatan yang dahsyat, yang mampu dan sanggup menyelamatkan setiap orang yang beriman atau percaya kepada Injil itu sendiri. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Injil ini adalah sebuah istilah yang sering kali digunakan ya oleh orang Kristen untuk menyebut yang namanya keempat Injil. Yang kita tahu yaitu Matthieu, Markus, Luka, dan Yohanes, atau Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Nah, keempat Injil ini atau keempat kitab ini saudaraku itu disebut sebagai dasar landasan dari Injil itu sendiri atau kabar baik itu sendiri. Ya. Kenapa kabar baik? Karena memang kita sebagai orang Kristen atau orang Kristen pada umumnya percaya bahwa
apa yang ditulis di dalam keempat Injil itu atau keempat kitab itu, atau narasi yang dimuat di dalam keempat kitab itu, ya, itu tidak lain adalah mengacu kepada yang namanya kematian. Pemberitaan di dalamnya itu mencakup kematian dan kebangkitan daripada Yeshua HaMasiah. Dan tidak lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah yang dimuat atau narasi yang dimuat di dalam keempat kitab ini tidak lain adalah bagaimana di sana Tuhan menyelamatkan umat manusia yang berdosa, dan supaya manusia itu bisa kembali kepada Tuhan, bisa diterima kembali oleh Tuhan, didamaikan, ya, dengan Tuhan melalui pengorbanan daripada Tuhan Yeshua HaMasiah. Ya, dan tentunya jaminan bagi orang yang beriman, yang percaya kepada Yeshua HaMasiah, ya, sebagai inti daripada kabar baik itu sendiri. Jadi inti daripada Injil itu, kabar baik itu tidak lain adalah pemberitaan, ya, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Yeshua HaMasiah. Jadi bagaimana pengorbanan Yeshua HaMasiah di atas kayu salib, dia yang sudah mati, dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Ya, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, kata firman Tuhan, itu tidak akan binasa bersama dengan dunia yang jahat ini, melainkan diberikan sebuah jaminan, yaitu kehidupan yang kekal. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Kisah pasal yang ke-17 dari ayat yang ke-16, mari kita buka sama-sama. Kisah pasal 17, tolong Ibu Gembala baca dari ayat yang ke-16 dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Sementara Saul menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di sana. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yeshua dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopages dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Terus? Saul pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Tuhan yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, sampai di situ saja. Jadi kita melihat di dalam konteks yang barusan kita baca, dalam Kisah pasal yang ke-17, ya, ayat yang ke-16 dimulai di sana, bagaimana saudaraku, ya, di kota Athena ini ada orang-orang yang menyembah kepada ilah-ilah lain, yang menyembah kepada dewa-dewa, yang menyembah kepada berhala-berhala. Lalu kemudian
Rasul Saul, saudara, ketika dia ada di sana, dia justru memberitakan tentang Injil ini. Dia memberitakan tentang kabar baik ini, kabar sukacita ini, yaitu tentang Yeshua HaMasiah. Ya. Nah, saudara-saudara, memang ada banyak orang berpikir begini, ya, bahkan ada teman-teman kita, ya, suka bilang begini, aduh, saya begitu kasihan dengan orang-orang tua kita, oleh nenek moyang kita zaman dulu, karena mereka belum mengenal, mereka belum masuk di dalam pemulihan tentang nama kudus ini. Dan saya sangat sedih. Bahkan saudaraku, ada teman-teman kita, kalau dia mengingat tentang leluhur dia, bahkan termasuk orang tuanya yang sudah mati tetapi belum sempat mengenal tentang kebenaran nama kudus ini, dia bisa menangis, saudara. Ya, kenapa? Karena dia berpikir bahwa aduh, begitu kasihan kehidupan mereka, ya, bahwa mereka ini mati di dalam kesia-siaan. Mereka tidak memiliki jaminan keselamatan apa-apa. Dan tentunya yang menanti mereka bukanlah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan kesukaan, tetapi justru sebuah kehidupan yang penuh dengan penderitaan di dalam alam siksaan, yaitu api neraka. Nah, ada orang-orang yang berpikir begitu, saudara. Ya, padahal kita tahu bersama bahwa pemulihan tentang nama kudus ini masuk ke Indonesia, ya, mungkin sekitar tahun akhir-akhir tahun 1990-an, ya. Jadi masih belum masuk tahun 2000. Jadi baru sekali, saudara. Ya, baru sekali. Bahkan saya saja, ya, mendengar tentang nama kudus yang bernama Yahweh ini itu nanti waktu tahun 2003. Ya, jadi saya mendengar dan mengenal nama ini nanti tahun 2003. Ya. Jadi sekali lagi, saudara-saudaraku, bagaimana dengan mungkin orang-orang tua kita, oma opa kita, bahkan mungkin mama dan papa kita yang belum mendengar? Apakah mereka memiliki jaminan sebuah keselamatan? Ya, tetapi saudara-saudaraku, ini yang perlu saya tekankan kepada kita, sebagaimana dalam pembacaan kita hari ini, khususnya di dalam ayat 30 dan 31. Tolong Ibu Gembala baca Kisah pasal yang ke-17 ayat 30 dan 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Elohim memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Nah, saudara-saudaraku, dalam ayat yang ke-32, ayat yang ke-30 dari Kisah pasal yang ke-17, di sana menjelaskan bahwa ada masa kebodohan, ada masa ketidaktahuan, dan Tuhan melupakan itu, saudara. Tuhan mengalpakan itu, artinya Tuhan memaklumi masa kebodohan itu, masa ketidaktahuan itu. Ya, sekali lagi itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks Kisah pasal yang ke-17, ada orang-orang Athena yang tidak mengerti, yang tidak tahu. Bahkan ada sebuah tulisan yang dibaca oleh Rasul Saul di sana, kepada Tuhan yang tidak dikenal. Ya, kepada Tuhan yang mereka tidak kenal. Nah, sekarang ketika Rasul Saul tiba dan bertemu dengan mereka, Rasul Saul memberitakan tentang kebenaran yang sesungguhnya, tentang kabar baik, berita kesukaan, di mana di dalamnya ada kebenaran dan di dalamnya ada jaminan keselamatan. Ya. Nah, tinggal persoalannya ketika Rasul Saul memberitahukan kepada mereka tentang jalan yang benar. Ini loh jalan yang benar. Ini loh jalan yang lurus. Jalan menuju kepada kehidupan yang memberikan jaminan keselamatan.
bahkan ada kebangkitan di antara orang mati. Nah, itu yang diberitakan, saudara. Ya, kalau dulu ketika mereka belum mendengar, Tuhan masih memaklumkan. Kalau dulu mereka belum pernah, saudaraku, diberitahukan tentang kebenaran ini, Tuhan masih memaklumi itu. Ya, tetapi ketika Tuhan memberitahukan kebenaran itu kepada mereka melalui hamba-hambanya, melalui para rasulnya, maka yang Tuhan inginkan tidak lain adalah supaya mereka bertobat. Artinya mereka meninggalkan paham yang keliru, mereka meninggalkan sesembahan yang keliru dan beralih kepada sesembahan yang benar, kembali kepada ajaran yang benar. Ya. Nah, begitu juga saudaraku dengan kita di dalam kekristenan. Kalau orang-orang tua kita yang dulu, ya, yang belum mengenal tentang nama kudus ini, ya, mungkin mama kita, mungkin papa kita, mungkin oma kita, mungkin opa kita, dan seterusnya. Mereka yang belum pernah mendengar tentang nama ini, saudaraku, tetap mereka itu, saudaraku, ada jaminan keselamatan. Ya, tetapi sekali lagi yang menjadi hakim itu adalah Tuhan yang Maha Mengetahui tentunya. Ya. Sama seperti misalnya seorang hakim. Kalau seandainya, saudaraku, ada sebuah kasus, ya, ada sebuah mungkin kasus di mana di dalamnya, ya, ada mungkin seperti ada sebuah hierarki, ada sebuah organisasi di mana bawahan itu hanya ikuti saja apa yang dikatakan oleh bosnya, ya. Dan yang di sana, saudaraku, ada dua misalnya. Yang pertama, ada bawahan yang sebenarnya dia tahu bahwa apa yang dilakukan, apa yang disuruh bosnya itu salah, tetapi dia tetap lakukan. Tetapi sementara ada bawahan yang satu, ya, bahwa dia tidak tahu bahwa apa yang disuruh, apa yang diperintahkan itu salah. Bahkan sebaliknya dia menganggap yang diberitakan, yang disampaikan, yang disuruh itu justru adalah benar. Sehingga dia hanya menjalankan dan melakukan apa yang diperintahkan, yang disampaikan oleh bosnya, oleh atasannya. Dan pasti sebagai seorang hakim, saudaraku, yang arif dan bijaksana, pasti akan melihat dua hal ini dari sisi yang berbeda. Ya, orang yang pertama, ya, yang bawahannya ini yang tahu bahwa perintah itu adalah salah tapi dia tetap lakukan. Sementara yang satu, bawahannya itu dia tidak tahu, bahkan dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar, hal yang benar. Dan pasti, saudaraku, ya, kesimpulan termasuk vonis yang akan dijatuhkan oleh seorang hakim yang bijaksana pasti akan berbeda. Nah, begitu juga, saudaraku, dengan Tuhan. Dalam ayat 31 dari Kisah pasal yang ke-17 ini menyatakan bahwa dia adalah seorang hakim yang adil. Ya, sekali lagi dia adalah seorang hakim yang adil. Sehingga dia akan mengadili sekali lagi setiap manusia itu sesuai dengan perbuatan mereka. Nah, berbeda konteksnya sekali lagi, saudara, karena ayat 30 Tuhan menghendaki ada pertobatan. Nah, berbeda dengan konteks orang Kristen sekarang. Ya, tadinya kita jujur, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut jalan Tuhan, kita tadinya tidak mengetahui tentang nama ini. Kita tadinya tidak mengenal tentang nama ini. Ya, dari sejak dulu kita tahu bahwa sudah Yesus itu dia adalah anak Allah. Bahkan jujur, saudaraku, masih begitu banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa nama Mesias yang mati di atas kayu salib, sekalipun mereka tahu bahwa dia dilahirkan dari suku Yehuda, tapi masih banyak orang Kristen yang sangat meyakini bahwa namanya adalah Yesus. Ya. Padahal, saudaraku, ya, nama orang Yahudi, ya, tidak ada yang seperti apa yang kita sebut biasanya, yaitu dengan sebutan Yesus. Ya. Nah, jadi kembali lagi, saudaraku, masih begitu banyak kita beranggapan seperti itu. Nah, kita masih tidak tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita diberitahukan tentang kebenaran, tentang nama kudus ini, kembali lagi,
Yang Tuhan inginkan adalah sebuah pertobatan. Karena selalu saya sampaikan kepada kita bahwa tuntunan Tuhan dalam kehidupan setiap manusia, termasuk saya dan saudara, itu tidak pernah stagnan, ya, tidak pernah berhenti, tidak pernah jalan di tempat, tetapi dia bergerak terus-menerus. Dia bergerak secara dinamis, dan terus Tuhan akan membawa kita sebagai gembala yang baik. Dia menuntun kita domba gembalaannya kepada seluruh jalan Dia yang benar. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku, kita ini dibawa oleh Tuhan untuk benar-benar dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ya, tahun berganti tahun, kita bisa melihat bagaimana di sana ada tuntunan Tuhan yang begitu ajaib, begitu luar biasa, dan terus membawa kita untuk kita semakin lebih dewasa di dalam iman, semakin mengenal Dia secara baik, dan semakin terus dimuliakan. Nah, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kerinduan Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan orang, ya, yang tidak mau bertobat? Dengan kata lain, ada banyak saudara-saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita, ya, khususnya yang mungkin orang Kristen, sudah kita beritahukan tentang nama kudus ini, sudah kita beritahukan tentang kebenaran ini, tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau meresponi hal itu. Mereka tidak mau menerima hal itu. Ingat saudaraku, akan ada saatnya di mana Tuhan akan menghakimi. Yesua pernah memberikan sebuah perumpamaan bagaimana katanya ilalang di antara gandum. Ya, waktu seorang penabur menaburi gandum, lalu tiba-tiba katanya tengah malam datanglah si jahat ini menaburkan ilalang. Berjalan dengan waktu tumbuhlah bersama-sama antara ilalang dan gandum. Lalu dipikirnya, apakah mau dicabut sekarang? Jangan. Ya, nanti akan ada waktunya, akan ada masa menuainya. Ketika saatnya tiba waktu masa penuaian, maka disitulah baru akan dipisahkan, disitulah baru akan dipilah mana yang gandum, mana yang ilalang. Ya, tentunya yang gandum inilah, ya, yang menggambarkan tentang orang-orang benar yang mau meresponi tentang kebenaran Tuhan, yang mau meresponi tuntunan Tuhan. Sementara ilalang ini adalah orang-orang yang tidak mau meresponi, yang tidak mau mengikuti kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya peranan iblis, ya. Peranan iblis saudaraku begitu luar biasa. Dan kita tahu saudara bahwa iblis itu semata-mata hanya berupaya, hanya berusaha untuk melemahkan dan menjatuhkan, menghancurkan iman yang selama ini sudah kita bangun. Ya, jadi yang menjadi target utamanya iblis saudara bukan orang-orang yang di luar sana, yang tidak mengenal gereja, yang tidak mengenal firman Tuhan, ya, orang-orang dunia bukan, tetapi yang menjadi target utama daripada hasatan iblis itu justru adalah orang-orang yang berupaya, yang berusaha untuk mencari kebenaran. Ya, itulah sebabnya saudaraku, salah satu strategi setan yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti adalah membuat Mesias yang palsu. Sekali lagi saudara, ya, salah satu strategi daripada setan adalah membuat Mesias yang palsu, ya, yang sebisa mungkin itu identik dengan yang asli. Sehingga mungkin setan akan berkata begini saudara, ya, biarkan saja manusia itu, ya, biarkan saja manusia itu mereka mengira bahwa mereka telah beribadah kepada Tuhan dengan mengikuti jalan Mesias yang sebenarnya Mesiasnya itu bukan Mesias sejati, tetapi Mesias palsu yang memang dibuat oleh iblis, oleh hasatan. Ya. Nah, sehingga tanpa disadari oleh banyak orang Kristen, ya, bahwa mereka justru mengikuti jalan
kesia-siaan. Makanya hati-hati saudara. Amsal memberikan warning kepada kita, banyak orang menyangka jalannya lurus padahal ujungnya menuju kepada kebinasaan. Ya, jadi Mesias palsu ini yang dibuat ini saudaraku sedemikian rupa, ya, seidentik. Namanya juga palsu. Jadi kalau palsu itu saudaraku harus berupaya meniru yang asli. Sebisa mungkin mirip sekali dengan yang asli. Ya, sehingga apa? Sekali lagi, sehingga apa? Sehingga orang-orang bisa terkecoh, mereka bisa terjebak, mereka pikir itu yang asli, padahal ternyata itu palsu. Nah, ini berbahaya saudara. Dan banyak sekali orang yang ketipu karena mereka tidak bisa membedakan mana Mesias yang asli, mana Mesias yang palsu. Banyak orang yang ketipu karena mereka tidak bisa membedakan mana produk yang asli, mana produk yang KW. Ya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita belum pernah mengenal yang asli, kalau kita belum mengerti dan memahami yang asli, maka kita akan mudah, ya, sekali lagi kita akan mudah ditipu oleh hasatan. Sehingga kalau ditawarkan Mesias yang palsu, ditawarkan produk yang palsu yang KW, kita akhirnya akan memilih untuk mengikutinya. Ya, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai iman kita yang selama ini kita bangun, kesetiaan yang kita pupuk selama ini, ketaatan yang kita jalankan selama ini, ternyata semua sia-sia. Kenapa? Karena ternyata kita mengikuti bukan Mesias yang sejati, tetapi justru Mesias yang palsu. Ingat baik-baik saudara, yang menjadi jaminan kita itu, ya, yang menjadi landasan utama kita tentang keaslian daripada produk yang kita yakini, Mesias yang kita yakini, tidak lain adalah firman Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Sekali lagi saudara, barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Ya, siapakah yang bisa menyelamatkan manusia kalau mereka berseru kepada nama Yahweh? Nama Yahweh adalah nama satu-satunya dan tidak ada duanya. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan, ya, hari ini malam ini saya tidak akan mengupas kembali tentang nama, tetapi saya hanya ingin mengingatkan kepada kita, jangan sampai ada di antara kita kehilat menuai yang akhirnya bisa dipengaruhi sama seperti jemaat yang ada di Galatia. Apa yang ditulis oleh Rasul Saul katakan begini saudara, Galatia 1 ayat 6-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Hamasia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Hamasia. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Rasul Saul begitu heran saudaraku, di mana jemaat Galatia mereka begitu cepat berbalik dari Injil yang hakiki, dari Injil yang benar, dari nama yang sanggup menyelamatkan manusia. Nama di atas segala nama yang dikaruniakan saudaraku kepada Mesias yang mati di atas kayu salib. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-9. Siapakah nama yang dikaruniakan, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama? Hanya satu nama, yaitu nama Yahweh. Nama Yahweh inilah yang disandang oleh Sang Putra, oleh Sang Mesias, sehingga kita memanggil dan menyebut dia dengan Yeshua Hamasiah.
Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi, pegang baik-baik. Jangan sampai kita dipengaruhi, ya. Sebab apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ayat yang terakhir saya bacakan untuk kita, 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Ayat terakhir. Ya, mungkin saudaraku apa yang saya sampaikan ini terlalu cepat, ya. Tetapi saudara bisa dengar ini kembali berulang-ulang supaya saudara pahami dan saudara mengerti apa yang saya maksud. Karena mungkin mengejar waktu, mengingat waktu, jadi mungkin terlalu cepat dalam penyampaian. Tapi saya harapkan, ya, agar supaya saudara bisa mendengarkan khotbah ini ya kembali, supaya saudara bisa mengerti apa yang dimaksud dengan penyampaian malam hari ini. 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Hamasia, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yeshua yang lain, ini Mesias yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya selalu ingatkan kepada kita bahwa nama diri itu, ya, akan mewakili jati diri, sehingga di dalamnya saudaraku ada sebuah spirit. Nah, spirit ini yang sangat berbahaya. Spirit yang tidak kelihatan ini yang sangat berbahaya. Ada orang beranggapan begini, kenapa mereka tidak mau terima tentang nama Yeshua? Cukup saja dengan nama Yesus. Karena dengan nama Yesus pelayanan kita besar. Karena dengan nama Yesus orang disembuhkan, yang sakit disembuhkan, dan yang lain-lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya selalu katakan, ya, kalau mungkin dulu, ya, kita belum mengenal tentang nama yang sesungguhnya, ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, ya, itu mungkin lain lagi ceritanya, saudara. Nggak jadi persoalan, karena kalau kita mau jujur, kita juga mengenal saya lahir baru dengan nama Yesus, saudara. Sekali lagi, saya dilahirkan baru. Saya bisa mengenal kebenaran. Saya bahkan, saudaraku, belajar untuk melayani dengan nama Yesus. Dengan nama si Alfa itu, saudara. Ya, tetapi berjalan dengan waktu, Tuhan menuntun saya kepada nama yang sesungguhnya. Kepada nama yang benar. Nama yang memberikan jaminan keselamatan. Ya, bayangkan saudaraku, kabar baik itu, inti kabar baik, inti Injil itu adalah kematian dan kebangkitan daripada Sang Mesias. Siapa nama Sang Mesias itu? Bayangkan ternyata yang mati dan bangkit itu, saudaraku, bukan yang bernama Yesus. Bukan yang bernama Jesus. Bukan yang bernama Yesus. Bukan yang bernama Isa. Ya, apakah kita yang beriman kepada Dia ada jaminan? Ya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu nama yang berkuasa, nama yang menjadi jaminan, nama di atas segala nama, nama yang kudus, agung dan mulia, nama yang menyelamatkan. Tidak ada yang lain. Dari perjanjian baru sampai dari perjanjian lama sampai yang perjanjian baru, hanya satu nama yang berkuasa. Nama siapa dia? Tidak lain adalah nama Yahweh itu sendiri. Itulah sebabnya saudaraku, mari kita berpegang kepada Injil yang sesungguhnya. Mari kita berpegang kepada iman yang benar, kepada Yeshua HaMasiah. Mari saudara, karena kita percaya bahwa itulah yang menjadi jaminan keselamatan bagi setiap kita. Tuhan kiranya memberkati kita malam hari ini. Dan